Oke, soal nomor 51 ya. Di sini soalnya penambahan toluen ke dalam bensin bebas timbal bertujuan untuk Nah, jadi misalnya aku sini ada bensin gitu ya dalam apa ini? Kontainer lah. Nah, jadi dulu bensin itu ditambahin timbal PB. Kenapa? Karena ternyata si timbal ini bisa meningkatkan atau menaikkan nilai oktan dan sebagai zat anti-knocking namanya. Nah, tapi jadi timbal ini populer sekitar tahun 1920 gitu. Ternyata diketahui kalau timbal ini tuh berbahaya buat manusia, dia tuh toksik dan mencemari lingkungan juga. Akhirnya dicari alternatif lain, yaitu toluen. Bisa sih pakai yang lain juga kayak etanol gitu. Nah, tujuannya apa? Sama aja, buat menaikkan nilai oktan dan sebagai zat anti-knocking. Nah, terus hubungan sama jawaban ini apa? Nah, kamu perlu tahu nih definisi dari knocking itu apa. Jadi misal di sini aku punya mesin gitu, isinya bensin. Nih, ada bensin. Nah, bensin itu kan zat yang volatil ya, dia itu mudah menguap. Nah, akhirnya dalam wadah mesin ini, si bensin itu menguap mengakibatkan tekanan uap pada mesin ini tuh meningkat. Pressure, tekanan itu meningkat. Karena tekanan yang meningkat, dia itu bisa tiba-tiba muncul api gitu. Jadi kamu bayangin kalau di sini muncul api, ya dia bakal membakar semua mesin ini dan meledak gitu ya. Jadi bahaya. Nah, karena toluen ini zat anti knocking. Nah, oh ya, peristiwa itu namanya knocking. Yang tadi aku jelasin itu knocking. Nah, toluen ini zat anti knocking. Jadi dia itu sebenarnya mencegah tekanan uap bensin itu tinggi. Jadi jawabannya ketahuan yang A, yaitu menurunkan tekanan uap bensin. Gitu. Oke, next soal nomor 52. Di sini soal kesetimbangan ya. Nah, di sini kamu dikasih grafik yang sumbu Y-nya itu konsentrasi, sumbu X-nya itu waktu. Terus ada 3 zat, ada C, B, dan A. Oke, diagram di atas menunjukkan perubahan konsentrasi pada reaksi kesetimbangan ABC pada temperatur tertentu. Reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah, nah kamu ditanya reaksinya itu apa. Ini paling gampang sih soal nomor 52 ini. Kamu lihat ya, di sini kalau kita menerjemahkan grafik di sini ya, awalnya si A itu belum ada. Mula-mula dia tuh 0. Sedangkan C dan B itu awalnya udah ada. Lama-lama dia berkurang gitu. Sedangkan A lama-lama terbentuk. Sampai pada fase ini, mereka itu udah mencapai kesetimbangan. Nah, jelas kalau awalnya udah ada kan berarti dia reaktan ya. Berarti B dan C itu reaktan menghasilkan A yang lama-lama terbentuk. Nah, kalau kamu lihat di sini opsinya B plus C menjadi A itu cuman ada yang E. Ya udah jawabannya itu E gitu. Tapi kita bakal jelasin kenapa ada koefisien 3, 1 dan 2 di sini. Nah, kita bikin ini aja gampangnya bikin bagan mula-mula reaksi setimbang. Nih, kita lihat awalnya mula-mula si A itu nggak ada 0. Si C itu awalnya 0,7. Ya nggak, ini ya 0,7 nih. Dan si B itu awalnya 0,4. Setuju? Nih 0,4. Kemudian, di akhir, lihat sekarang keadaan akhirnya. Si A itu akhirnya terbentuk jadi 0,2 di keadaan setimbangnya ya. Nah, si C itu berkurang menjadi ini berapa? 0,4 ya, 0,4 si C. C. Mana? Ini 0,4. Sedangkan si B dia berkurang menjadi di sini kan 0, 0, berapa nih? 0,3 ya? 0,3. Nah, ini kan kalau produk ya tinggal dinaikin aja ya, 0,2. Ini berapa nih? 0,7 kurang berapa jadi 0,4? Ya, 0,3. 0,4 kurang berapa jadi 0,3 ya 0,1.
1. Nah, dapat deh kamu lihat bagian yang reaksi ini. Di mana B banding C banding A, molnya itu adalah 0,1 banding 0,3 banding 0,2. Atau kali 10 semuanya jadi 1 banding 3 banding 2. Nah, karena mol itu sebanding dengan koefisien, dapat koefisien B itu 1, koefisien C itu 3, dan koefisien A itu 2. Sesuai sama jawaban yang E. Gitu. Oke, soal nomor 53. Paku besi itu lebih cepat berkarat jika berada pada lingkungan yang lembab. Kenapa? Nah, ini opsinya. Aku bakal jelasin proses perkaratan besi gitu ya, biar lebih jelas. Di next slide. Nah, pada lingkungan yang lembab tadi dia bilang kan, aku boleh dong artiin lembab itu air gitu. Ini air. Nah, ini besi nih, yang abu-abu kamu lihat ini. Nah, kamu lihat di sini ya. Besi itu kan Fe. Dia bakal teroksidasi menjadi Fe2+ dan melepaskan 2 elektron gitu, reaksi redoks ya. Karena reaksi perkaratan itu ada reaksi yang spontan, ya kan, spontan kan perkaratan, maka dia apa sih namanya, sel volta gitu ya, dia bukan elektrolisis. Nah, jadi yang teroksidasi ini O, aduh jelek, aku tulis OX, oxidation, itu adalah yang anoda. Oke? Sedangkan yang tereduksi itu adalah yang katoda. Nah, besi itu teroksidasi, ya kan? Korosi besi itu kan besi teroksidasi. Sedangkan oksigen yang ada pada dalam air, jadi dalam air itu ada oksigen terlarut. Dia bakal tereduksi, gitu. Dia bakal menangkap elektron untuk menghasilkan H2O. Makanya dia lembab, gitu kan? Nah, ini tapi sebenarnya reaksi katoda itu bisa pada suasana yang netral, H2O, ataupun yang basah. Mostly di buku-buku anak SMA tuh nulisnya basah. Kamu lihat yang reaction ini di atas, yang kotak ini. Nah, ini si oksigennya terreduksi menjadi 4OH- ya. Nah, terus udah terbentuk itu kan si Fe2+ ini terbentuk dan oksigennya terreduksi. Nah, kemudian si Fe2+ ini akan mengalami oksidasi lebih lanjut dengan oksigen yang ada dalam air, dan air itu sendiri nih, kamu lihat di sini, menghasilkan Fe2O3, di mana Fe2O3 itu adalah karat besi yang ini. Jadi Fe2O3 itu warnanya coklat-coklat orange gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita lihat balik lagi deh di soal sebelumnya. Nih, kita cek opsinya ya. Yang A, besi dapat bereaksi dengan air dan menghasilkan besi hidroksida, besi hidroksida. Nggak salah sih, cuman dia nggak bilang gitu. Besi hidroksida itu kan bisa besi 2, bisa besi 3. Nah, awalnya dia terbentuk besi 2 hidroksida, kemudian bisa teroksidasi menjadi besi 3. Tapi ini tuh nggak spesifik gitu ya. Kemudian yang B, besi lebih mudah bereaksi dengan oksigen pada lingkungan yang lembab. Benar. Tadi ya, bereaksi pada katoda kan ini. Jawabannya itu B. Oke. Yang C, kotoran yang menempel pada permukaan besi larut dalam air. Enggak berpengaruh dia larut dalam air atau enggak. Kalau dibilang ya besinya dalam larutan elektrolit, ya berpengaruh. Tapi fun fact, emang benar ya, kalau besi itu bakal lebih mudah terkorosi kalau permukaannya tuh nggak rata. Gitu. Jadi semakin banyak lubang-lubangnya itu ya, dia bakal menjadikan dirinya itu anoda gitu, tempat anoda gitu. Besi lebih mudah tereduksi, jelas salah. Besi itu teroksidasi. Uap air pada permukaan besi dapat berfungsi sebagai medium tumbuhnya bakteri. Kita nggak ngomongin bakteri. Oke, jawabannya yang B.